Baik, halo semuanya, saya Salma Pinggana Zalia, dan di sini saya akan menjelaskan UML atau Unified Modeling Language dari Sistem Informasi Akademik, kelompok 2 mata kuliah Analisis dan Desain Sistem kelas D dengan dosen pengampu Bapak Toto Dewayanto. Baik, di sini saya akan menjelaskan use case diagram dari Sistem Informasi Akademik. Di sini kita bisa lihat ada 3 aktor, yaitu admin, siswa, guru, dan wali kelas, di mana admin dapat menambah pegawai, menambahkan wali kelas, menambahkan kelas, dapat menambahkan guru dan pelajaran, melihat data siswa, melihat pengaturan, menambah user web, dan pastinya melakukan login. Kemudian di wali kelas dapat melakukan login terlebih dahulu. Kemudian, wali kelas dapat memilih untuk menambahkan nilai atau melihat data siswa, atau juga melihat jadwal pelajaran. Selanjutnya, untuk guru akan melakukan login terlebih dahulu, dan ketika berhasil login, guru dapat memilih untuk melihat data siswa atau melihat nilai, dan juga melihat jadwal pelajaran. Dan yang terakhir adalah siswa, di mana siswa dapat melakukan login, dapat melihat nilai siswa tersebut, dapat melihat jadwal pelajaran yang diikuti, dapat melihat data guru yang akan mengajar, dan dapat melihat data wali kelas. Nah, kemudian di sini ada activity diagram terkait sistem informasi akademik. Yang pertama, ada activity admin, di mana admin akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu, sistem akan melakukan request. Nah, setelah melakukan request dan divalidasi oleh sistem, apabila berhasil, maka akan langsung ke halaman admin. Tetapi, jika masih ada kesalahan atau error, maka akan kembali ke halaman login dan user harus mengulangi proses tersebut hingga sampai ke halaman admin. Nah, selanjutnya di sini ada activity kelola data guru. Di mana setelah admin melakukan login, admin akan memilih menu guru. Kemudian aplikasi akan merequestnya. Setelah dieksekusi, aplikasi akan menampilkan menu guru. Setelah itu, admin baru dapat mengelola data guru. Nah, ketika selesai, aplikasi akan menyimpan perubahan. Apabila aplikasi berhasil menyimpan data, maka akan langsung disimpan oleh database dan selesai. Tetapi apabila perubahan tidak berhasil disimpan, maka akan kembali ke menu guru dan harus mengulangi prosesnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, di sini ada activity kelola data siswa. Apabila tadi admin berhasil login dan ingin mengelola data siswa, maka bisa memilih menu siswa. Dan aplikasi selanjutnya akan memilih menu utama dan admin akan mengelola data siswa. Kemudian, jika aplikasi berhasil menyimpan perubahan, maka data akan tersimpan. Namun, jika tidak berhasil, maka akan kembali ke menu utama dan akan mengulangi prosesnya. Lalu yang keempat, di sini ada activity input wali kelas. Nah, pada activity ini, wali kelas akan melakukan login dengan memasukkan username. Jika username-nya dimasukkan benar, maka akan menampilkan halaman utama admin, dan apabila username-nya dimasukkan salah, maka wali kelas harus login kembali. Selanjutnya akan dipilih menu wali kelas, lalu akan ditampilkan halaman tambah kelas, kemudian akan dilakukan input wali kelas. Jika benar, akan disimpan oleh sistem dan apabila salah, maka harus mengulangi proses input. Kemudian selanjutnya, di sini ada activity guru. Seperti yang bisa kita lihat bersama di sini terdapat guru, sistem, dan database. Nah, yang pertama, guru akan melakukan proses login, kemudian sistem akan merequest login tersebut.
Apabila database ini berhasil memvalidasi, maka akan segera ditampilkan halaman guru, dan jika tidak berhasil, maka akan kembali ke halaman login dan harus melakukan proses login ulang. Nah, kemudian ketika ada di menu guru ini, guru dapat melihat data guru. Ketika ingin melihat data guru, aplikasi akan melakukan request dan database akan mengeksekusi. Nah, ketika berhasil, sistem atau aplikasi dapat menampilkan data guru. Setelah itu, guru juga dapat melihat data siswa dengan melakukan request terlebih dahulu. Jika berhasil, sistem akan menampilkan data siswa. Setelah itu, guru juga dapat melihat jadwal pelajaran dari siswa tersebut. Nah, jika berhasil dieksekusi oleh database, maka sistem akan menampilkan jadwal pelajaran. Nah, pada jadwal pelajaran ini, guru dapat melihat nilai siswa. Jika berhasil dieksekusi, sistem akan menampilkan nilai siswa. Setelah itu, guru dapat melakukan logout. Jika logout berhasil, maka akan langsung dikembalikan ke halaman login kembali. Namun jika tidak, akan kembali ke halaman menu guru dan harus mengulangi proses logout. Baik, kemudian selanjutnya di sini ada activity siswa. Nah, pada proses activity siswa ini tidak jauh berbeda dengan activity guru. Yang pertama, siswa melakukan login. Apabila proses berhasil akan langsung masuk ke halaman siswa, dan apabila tidak berhasil maka harus mengulangi proses login. Siswa dapat melihat data siswa, dan ketika request berhasil dieksekusi oleh database, maka sistem akan menampilkan data individu dari siswa tersebut. Setelah itu, siswa dapat melihat mata pelajaran. Ketika request berhasil, maka akan ditampilkan mata pelajaran. Dari mata pelajaran ini, siswa juga dapat melihat nilainya. Ketika request berhasil dieksekusi, maka aplikasi akan menampilkan nilai siswa. Kemudian, siswa juga dapat melihat guru dan mata pelajaran yang diampu. Jika berhasil dieksekusi, maka akan ditampilkan guru yang mengajarkan mata pelajaran tersebut. Setelah itu, siswa juga dapat melihat siapa wali kelasnya. Ketika berhasil dieksekusi, maka aplikasi akan menampilkan profil dan data wali kelasnya. Nah, selanjutnya siswa dapat melakukan logout. Apabila logout ini berhasil, maka akan kembali ke halaman login, dan apabila logout ini tidak berhasil, maka akan kembali ke halaman atau menu siswa. Lalu yang terakhir di sini ada activity wali kelas. Nah, pada activity wali kelas ini, yang pertama wali kelas dapat melakukan login. Nah, jika berhasil maka akan melanjutkan ke halaman wali kelas, dan apabila tidak berhasil maka akan kembali ke halaman login. Nah, pada halaman atau menu wali kelas ini akan ditampilkan data siswa. Dan jika ingin melihat data siswa, dapat dilakukan request, dan jika berhasil dieksekusi, maka data siswa akan ditampilkan. Setelah itu, akan ditampilkan mata pelajaran dan siswa tersebut. Kemudian, jika berhasil menampilkan mata pelajaran, wali kelas dapat menginput nilai dari siswa tersebut. Setelah itu akan di-request sampai di-update nilai yang sudah diperbarui, kemudian dapat melakukan logout. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke menu wali kelas. Nah, sekian penjelasan use case diagram dan juga activity diagram dari UML Sistem Informasi Akademik kelompok 2, analisis dan desain sistem kelas D. Nah, untuk UML bagian-bagian yang lain akan dijelaskan di video berikutnya. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.